Halo semuanya, aku Naya Kasabila, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM akhir 136. Di video kali ini, aku mau menyampaikan tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat diimplementasikan oleh seorang mahasiswa ketika menghadapi perbedaan pendapat. Di antaranya, yaitu satu, yang paling utama adalah toleransi atau tengah rasa, menghargai dan menerima adanya perbedaan pendapat, keyakinan, atau kebiasaan dengan orang lain tanpa memandang rendah atau merendahkan martabat mereka. Ini berarti bersedia mendengarkan pandangan yang berbeda tanpa harus menyetujuinya, serta menghindari diskriminasi. Bukan begitu? Yang kedua adalah demokratis, berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama dan hak kewajiban dirinya dengan orang lain. Dalam konteks perbedaan pendapat, sikap demokratis diwujudkan dengan menyampaikan pendapat secara sopan, terbuka terhadap diskusi maksudnya, dan menerima keputusan bersama adil setelah proses musyawarah, meskipun keputusan tersebut berbeda dari pandangan pribadi. Yang ketiga adalah sopan santun, ramah atau komunikatif. Sebagaimana perilaku menghargai orang lain termasuk dalam cara berbicara, bertindak saat berinteraksi. Menghadapi perbedaan pendapat yang sedang kita bahas ini dengan sopan dan santun itu berarti menggunakan bahasa yang baik, tidak memotong pembicaraan, dan menjaga nada suara agar tetap tenang untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif, serta menghindari konflik yang yang keempat adalah menghargai prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain dalam diskusi. Menghargai prestasi bisa berarti mengakui validitas argumen atau data yang disampaikan pihak lain jika memang berdasarkan, meskipun pendapatnya berbeda. Demikian adalah yang kelima. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu memberikan bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan, serta perbedaan pendapat mengarah pada perpecahan atau ketegangan. Nilai peduli sosial mendorong mahasiswa untuk mengambil inisiatif mencari solusi damai, menjembatani komunikasi, atau menenangkan suasana demi kebaikan bersama. Soal yang kedua, di situ terdapat perbedaan mengenai Presiden Prabowo Subianto. Aku ingin membahas tentang perbedaan pendapat tentang presiden kita, yaitu Prabowo Subianto. Di kalangan masyarakat Indonesia mencakup spektrum luas, dari dukungan kuat yang tercermin dalam survei kepuasan publik yang tinggi hingga kritik tajam dari aktivis. Sebenarnya tidak hanya aktivis, tapi halayak semuanya dan pengamat terkait isu-isu tertentu. Pandangan ini seringkali terpolarisasi berdasarkan latar belakang politik dan penilaian terhadap kebijakan spesifik. Mungkin akan membahas tentang pro kontranya. Berikut tentang pro. Tingkat kepuasan tinggi, yaitu berbagai survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja Pak Presiden. Bahkan mencapai 75% mungkin ya, dalam beberapa laporan. Yang sebagaimana mereka merasa bangga dengan adanya Bapak Presiden sekarang. Seperti program-program baru yang terlaksana, seperti korupsi-korupsi yang sudah merajalela tertangkap, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sosok tegas dan solidarity maker. Para pendukung, termasuk beberapa pakar politik, melihat Bapak Prabowo sebagai sosok yang tegas, bermental baja, dan mampu mempersatukan tim kerjanya, yang dikaitkan dengan latar belakang militer. Keberlanjutan pembangunan. Prabowo dinilai melanjutkan pembangunan yang telah berjalan di era pemerintahan sebelumnya, yaitu Bapak Joko Widodo. dan dianggap berada di jalur yang benar untuk kemajuan bangsa. Program prioritas atau MBG yang sering kita bahas akhir-akhir ini, demikian adalah program unggulan seperti makan bergizi gratis, dipandang positif oleh sebagian masyarakat. Dalam kutip, sebagian masyarakat, terutama mereka yang merasakan manfaat langsung atau prihatin dengan isu kesehatan dan gizi. Yang terakhir, maybe it's like diplomasi luar negeri, sikap politik luar negeri yang bebas, aktif, non-blok, dan mendukung kuat terhadap isu kemanusiaan, seperti Palestina mendapat apresiasi dari pendukungannya. Sangat baik, bukan? Pandangan mengkritik kontra kali ini, yaitu demokrasi dan otoritarianisme.
kritikus termasuk aktivis HAM dan pakar hukum tata negara menyuarakan kekhawatiran tentang potensi kembalinya era otoritarianisme, terutama setelah pernyataan Prabowo yang menyebut demokrasi Indonesia melelahkan dan berantakan. It's like we appear right now, we see the condition of Aceh, maybe like Sumatera Utara sampai Sumatera Barat mengalami bencana, dan bisa dibilang itu adalah tindakan dari pemerintah, tetapi tidak ada tindak lanjut, penegasan, atau maybe like setelah bencana ini terus terjadi, sudah terjadi, bahkan setelah terjadi mungkin ini belum selesai karena pemerintah pun masih diam. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah sejarah kelam dan nepotisme. Sebagian masyarakat dan analis masih menyoroti sejarah kelam Prabowo di masa lalu, karena Bapak Presiden kita sangat diperhatikan ya, dan isu nepotisme terkait pencalonan Raka Buming Raka, Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sebagai wakil presiden yang dianggap melanggar etika dan hukum. Seperti masalah yang sudah beredar sebelumnya. Ada yang menganggap kalau karena sudah ada undang-undang yang keluar, jadi Bapak Gibran sah. Tetapi di umur Gibran Raka Buming Raka ini yang masih dibilang terjangkau muda, tetapi sudah menjadi wakil presiden, yang sebelumnya itu adalah hal yang tidak sah. Tetapi kenapa akhirnya disahkan dan dianggap itu bukan masalah, bahkan oleh pemerintah kita sendiri. Yang ketiga adalah masalah ekonomi dan kesejahteraan. Meskipun adanya sentimen positif, ketidakpuasan publik muncul terkait isu ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, gelombang PHK, dan tata kelola penjualan gas yang dinilai belum pro rakyat. Terus ada kebijakan kontroversial. Beberapa kebijakan spesifik menuai pro kontra, seperti rencana evakuasi warga Gaza yang dinilai transaksional, like gagasan memaafkan koruptor, atau pernyataan soal deforestasi untuk lahan sawit. Lahan sawit ini benar-benar menuai pro kontra ya guys. Karena kita sebagai masyarakat, atau mereka yang hidup di wilayah atau berkaitan dengan hutan mereka, tetapi mereka pemerintahan they did like sangat tidak pantas dengan membabat hutan itu dengan mengganti lahan sawit, dan berargumen kalau lahan sawit, pohon sawit juga termasuk pohon. Padahal kualitas pohon di hutan yang kayak berisi pohon-pohon itu sangat berbeda dengan kebun sawit. Kebun sawit sangat menyerap air dengan sedikit. Akhirnya menuai pro dan kontra di situ oleh Bapak Presiden sendiri yang seringkali dikritik sekarang. Itu adalah sentimen negatif di media sosial, adalah analisis sentimen di media sosial, khususnya seperti Twitter. Berikut dia seringkali menunjukkan kritik terhadap kebijakan tertentu. Kebijakan seperti tadi yang sudah digaungkan adalah program EBG, kinerja intensif pemerintah secara keseluruhan. Terus adanya tambang-tambang ilegal, perusahaan ilegal. Terus juga ada apa lagi ya? Ini ya tadi, pohon sawit, hutan sawit. Kan sampai ada orang enggak. Dinamika politik yang plural, di mana pandangan masyarakat terhadap seseorang pemimpin dibentuk oleh kombinasi antara citra personal, rekam jejak masa lalu, dan dampak langsung kebijakan pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin ini adalah video yang sudah aku sampaikan. Demikian, semoga membantu, dan sekian dari saya, Naya Kasabila dengan NIM akhir 136, mahasiswi D3 Mandarin. Bye. Share. One is the loneliest number that you'll ever do.